Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah mengatakan bahwasanya hidup yang tidak pernah dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan. Maka di sini saya mempertaruhkan rasa mau saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengertian dan Karakteristik Sosiologi Hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ayuningsi dengan NPM 2429061033. Sebelum membahas lebih dalam apa itu sosiologi hukum, alangkah baiknya kita mengetahui tentang apa itu sosiologi dan apa itu hukum. Sosiologi terdiri dari dua kata, yaitu society and logos. Society artinya masyarakat, sedangkan logos berarti ilmu. Nah, menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta dan peran atau sosial dalam berbagai tatanan sosial. Sedangkan menurut Marx, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan sosial dan interaksi antar masyarakat. Gulir pada apa itu hukum? Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah aturan yang mempersatukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam pandangan ilmu hukum sebagai upaya menciptakan keteraturan sosial yang terjadi di dalamnya. Namun, beberapa ahli memiliki pandangan ataupun pendapat yang berbeda tentang pengertian sosiologi hukum. Seperti Sarjito Raharjo yang mengatakan sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Sedangkan R. J. Salman mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala lainnya secara empiris analitis. Nah, empiris analitis simpelnya adalah hasil dari penelitian secara langsung di lapangan ataupun menurut data. Lalu, karakteristik sosiologi hukum. Sosiologi hukum menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Menurut Surjano Sukanto, karakteristik sosiologi hukum meliputi 3 hal, yaitu 1. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial serta budaya. Menurut Zainuddin Ali, karakteristik sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapannya, dan pengadilnya, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi dari kegiatan hukum. Contoh, praktik hukum perdata. Misalnya gugatan sederhana di lapangan itu seperti apa? Apakah benar sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Kemudian bagaimana hal itu bisa terjadi? Kedua, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakang, tujuan, dan lain sebagainya. Sedikit terdengar asing bagi studi hukum tradisional, yang dimana kajiannya bersifat perspektif, yang mengusung pada apa hukumnya, lalu bagaimana menerapkannya. Max Weber menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai imperative understanding, yaitu cara menjelaskan sebab perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial. Maka dengan demikian, sosiologi hukum menyelidiki tingkah laku manusia dalam bidang hukum, sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku ini mempunyai dua segi, yaitu dari luar dan dari dalam. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empirik dari suatu peraturan ataupun pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Sosiologi hukum umumnya menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Di samping itu, peran sosiologi hukum dalam pembangunan masyarakat diantaranya seperti kemampuan bagi pemahaman hukum dalam konteks sosial, kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat,
baik secara sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasruminallahi wa fatul mu'min wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.